Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai untuk kegiatan pembinaan dan sertifikasi ahli K3 listrik ya, yang pada hari ini kita akan bahas tentang K3 pada pekerjaan pemeliharaan pembangkit dan saluran transmisi tenaga listrik. Ini hari yang ke-10 Bapak sekalian, semoga masih tetap semangat ya. Salam K3 ya. Semoga nanti ini menjadi bekal yang baik ya bagi Bapak-bapak sekalian dalam rangka untuk mempersiapkan diri dalam sertifikasi ahli K3 listrik. Nah, biodata saya nggak perlu saya sampaikan karena ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua, untuk channel YouTube saya ini juga sudah saya sampaikan. Jadi beberapa materi ini sudah saya upload di sana. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang ingin dibahas lebih mendalam ya nanti bisa diakses kembali di video saya ya. Saya ucapkan di sini ada teman-teman dari PT Yasa Wahana, dari Merdeka Cooper dari Iridian, dari Sukovindo, dari Indonesia Power, dari ICS dan dari Inspektindo Sinergi. Ada Pak Eko dan kawan-kawan ya yang pada hari ini kelihatannya dalam kondisi yang baik ya. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nada ini yang selalu setia mendampingi Bapak-bapak sekalian. Oke, ini foto yang dulu ya. Oh, dulu sebelumnya dengan Mbak Lintang ya, bukan dengan Mbak Nada ini. Nanti Mbak Nada saya foto lagi lah, saya capture. Kemarin dengan Mbak Lintang ya selama seminggu sebelumnya. Oke, Bapak-bapak sekalian. Nah, tujuan dari materi pelatihan dan pembekalan pada hari ini apa? Yaitu nanti terkait dengan mungkin Bapak-bapak sekalian sebelum mengikuti pembekalan ini masih ada yang belum paham ya atau masih bingung terkait dengan pemeliharaan di pembangkit. Nah, ini kalau kita bahas pemeliharaan di pembangkit itu waktunya bisa sangat lama nih. Ini seperti Pak Setiawan yang memang tiap hari di pembangkit. Ini kalau kita bicara masalah pemeliharaan di pembangkit itu bisa sangat panjang. Oleh karena itu nanti kita bahas ya poin-poin penting aja terkait dengan K3. Jadi apa-apa saja yang penting untuk kita lakukan sehingga nanti dari sisi K3 ini menjadi lebih baik. Nah, harapannya Bapak Ibu sebelum pelatihan ini mungkin masih bingung atau masih belum jelas. Setelah nanti mengikuti kegiatan ini harapannya menjadi lebih jelas. Monggo kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Kalau apa namanya yang saya sampaikan masih belum jelas, nanti silakan langsung saja, nggak usah nunggu materi saya selesai. Langsung Bapak Ibu bisa ditanyakan. Nah, kita awali Bapak Ibu sekalian dengan sistem tenaga listrik. Karena di sini pokok bahasanya adalah pemeliharaan pada pembangkit dan saluran transmisi, maka saya jelaskan dulu tentang sistem tenaga listrik seperti apa. Sistem tenaga listrik ini mengalami revolusi apabila kita lihat ya di awal listrik dikembangkan itu masih sangat sederhana. Listrik pertama kali dikembangkan ya langsung dipakai, tidak perlu sistem seperti ini. Seiring dengan perkembangan waktu di mana konsumennya semakin banyak, kapasitasnya semakin besar, jaraknya semakin jauh, pembangkit semakin beragam, sehingga mau tidak mau kita harus kembangkan yang namanya sistem tenaga listrik. Nah, sistem tenaga listrik dapat dimodelkan seperti ini. Terdiri dari pembangkit, ya, saluran transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pemanfaatan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah pembangkit dan transmisi.
Kalau sebelumnya sudah dibahas ya materi tentang pembangkit dan transmisi terkait dengan persyaratan pemasangan, hari ini kita membahas tentang maintenance atau pemeliharaan. Karena sebagai calon ahli K3 listrik, Bapak Ibu semuanya dituntut untuk ya menguasai kompetensi di bidang apa? Di bidang pembangkit, transmisi, distribusi, dan instalasi pemanfaatan. Jadi nanti K3 listrik kita meliputi ya 4 aspek ini. Ada tambahan nanti di instalasi proteksi petir dan ada tambahan pada instalasi ruang khusus. Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk single line diagram sistem tenaga listrik, dapat saya gambarkan seperti ini. Ini wilayah pembangkit, ini wilayah transmisi, ini wilayah jaringan distribusi, dan ini wilayah pemanfaatan. Nah, pokok bahasan kita nanti ada di nomor 1 dan nomor 2. Terkait dengan bagaimana nanti kita melakukan pemeliharaan. Oke, kita mulai ya. Kita awali dengan istilah maintenance. Jadi pemeliharaan kalau kita telusuri asal katanya berasal dari kata maintenance. Nah, ini saya kira sudah sering mendengar ya Bapak Ibu sekalian, apa itu istilah maintenance. Pak Eko ya, sering dengar kata maintenance ya? Sering, Pak. Mungkin tiap hari melakukan pekerjaan maintenance juga ini Pak Eko. Nah, Ya. sekarang kita bahas apa itu yang dimaksud maintenance. Silakan dibaca Pak Eko. Silakan Pak Eko. Oh, maaf, ini lupa ngeklik speakernya. Oke, ya silakan Pak Eko dibaca ya. All action necessary for retaining an item or restoring to its serviceable condition include servicing, repair, modification, overhaul, inspection, and condition verification. Terima kasih Pak Eko ya. Jadi yang namanya maintenance itu didefinisikan sebagai all action necessary for retaining an items. Jadi di sini adalah segala sesuatu kegiatan atau aksi atau tindakan. All action, segala tindakan, segala kegiatan, segala usaha. Necessary yang dibutuhkan atau yang penting ya. For retaining an item, untuk mempertahankan sebuah item. Item di sini bisa sarana, bisa prasarana, termasuk peralatan. Or restoring to it, atau mengembalikan, ya, mengembalikan item-item tadi, sarana, prasarana, dan peralatan pada kondisi yang apa? A serviceable condition. Pada kondisi yang dapat bekerja untuk melayani. Di mana di sini terdiri dari servicing, ya, service, repairing, perbaikan, modification, modifikasi, overhaul itu turun mesin, inspection pemeriksaan, dan verifikasi dari kondisi peralatan. Nah, ini yang dimaksud dengan maintenance. Nah, tujuannya untuk apa di sini? Secara sederhana, maintenance itu bertujuan untuk increase availability of a system. Meningkatkan availability dari sebuah sistem. Artinya apa availability? Pada saat dibutuhkan, sarana, prasarana, atau peralatan ini itu available, ada, dan siap untuk kita gunakan. Sehingga di sini konsepnya adalah keep system equipment in working order. Menjaga ya peralatan sistem pada kondisi yang siap untuk kerja. Sampai di sini bisa dipahami Bapak-bapak sekalian terkait dengan konsep maintenance.
Kalau belum jelas langsung saja ditanyakan ya. Pak Trendi, gimana kabar nih Pak Trendi? Alhamdulillah baik Pak Nah, Ali. oke, terima Alhamdulillah ya. kasih ya. Baru sampai kantor ini Pak. Maaf Pak, Oh ya, tadi sempat tidak on cam. oke, enggak apa-apa, santai saja Pak Trendi ya. Ya kadang memang baru sampai ya nanti ya kita ini ya. Nah, kalau kita definisikan dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah dan jelas ya, silakan dibaca ini Pak Raffi. Konsep maintenance itu seperti apa? Silakan Pak Raffi. Ya, Jadi konsep pemeliharaan itu apa tadi? Sama ya dengan konsep sebelumnya, yaitu serangkaian kegiatan. Kegiatannya bukan cuma satu. Yang tujuannya untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau pompa ya berfungsi sebagaimana mestinya, konveyor berfungsi dengan sebagaimana mestinya, blower ya berfungsi, lampu berfungsi, panel, trafo, generator, saluran transmisi, jaringan distribusi ya. Nah, berikutnya apa di sini? Sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan. Jangan sampai nanti di tengah jalan terjadi gangguan. Nah, gangguan ini bisa menyebabkan apa? Terhentinya produksi yang dapat menyebabkan kerusakan, bahkan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, di sini pentingnya pemeliharaan, ya. Nah, tadi serangkaian kegiatannya apa saja di sini? Pak Dedek, silakan. Apa kegiatannya? Dalam pemeliharaan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengukuran, perbaikan, dan pengujian untuk memastikan peralatan dalam kondisi aman dioperasikan dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi di sini ya kegiatannya meliputi pemeriksaan, perawatan, pengukuran, perbaikan, pengujian ya. Untuk apa? Memastikan bahwa peralatan dalam kondisi yang aman sehingga siap dioperasikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak seterusnya dalam jangka waktu tertentu atau pada kondisi tertentu sehingga tidak menimbulkan tadi, tidak menimbulkan gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kecelakaan kerja. Nah, yang ketiga adalah konsep maintenance menurut British Standard atau BSI. British Standard itu banyak digunakan pada industri-industri yang berasal dari United Kingdom atau Inggris Raya. Menurut glossary dari British Standard, yang namanya pemeliharaan yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk apa? Menjaga atau mengembalikan fasilitas, sarana, prasarana, peralatan, dan lain sebagainya pada tingkat standar yang dapat diterima. Jadi misalkan kalau kita memelihara trafo, maka di situ standarnya berapa nih trafo itu bisa diterima. Oh, untuk belitannya, tahanan isolasinya minimal berapa, untuk oli trafonya, BDV-nya berapa, gasnya itu nanti berapa, viskositasnya berapa, polaritas indeksnya berapa, dan lain sebagainya. Itu contoh konsep maintenance menurut British Standard. Nah, sedangkan menurut RCM, RCM itu apa toh? RCM itu adalah Reliability Center Maintenance. Salah satu penulis yang sangat terkenal terkait dengan RCM itu adalah John Mowbray. Menurut John Mowbray pada buku RCM yang dinamakan pemeliharaan adalah pemastian aset fisik mampu melanjutkan untuk memenuhi fungsi yang diinginkan. Di sini konsepnya menggunakan reliability.
apakah alat ini itu secara statistik sudah pasti aman untuk kita operasikan. Nah, ini konsep dari reliability center maintenance. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Nah, sekarang kita lihat ya, hubungan antara maintenance dengan visi perusahaan itu seperti apa. Kalau kita lihat di sini hubungan antara maintenance dengan visi perusahaan. Yang pertama, yang namanya maintenance itu akan memaksimalkan produksi. Yang kedua, dia akan mereduksi breakdown. Dengan maintenance yang baik, produksi akan maksimum. Breakdown akan kita minimumkan. Yang kedua, ya, minimizing energy usage. Dengan maintenance yang baik, penggunaan energi menjadi minimum. Karena apa? Efisien. Efeknya kemana di sini? Reduce downtime, ya. Waktu pengerjaannya menjadi lebih pendek. Karena tidak ada tadi breakdown, ya. Yang berikutnya optimizing useful life of equipment. Umur dari peralatan itu menjadi optimal. Efek lainnya improving equipment efficiency. Efisiensi peralatan itu menjadi meningkat. Dengan efisiensi yang meningkat, di sini budgetnya bisa kita kontrol, sehingga nanti di sini inventory kontrolnya bisa kita kontrol dengan baik. Spare part-nya yang dibutuhkan, ya, komponen, dan lain sebagainya. Sehingga di sini nanti bisa melakukan optimizing resource utilization dan nanti terkait dengan cost reduction. Nah, ini beberapa ya hubungan antara maintenance dengan visi perusahaan. Jadi dengan maintenance yang baik nanti efeknya adalah efek-efek yang positif. Sehingga kalau kita breakdown apa tujuannya ya? Tujuan dari maintenance silakan Pak Didit ya. 1 2 3 dibaca. Yang pertama Pak untuk memaksimalkan produksi. Kedengaran Pak? Sorry. Ya, Oke. terdengar Pak. Reliability, availability, dan efisiensi. Yang kedua untuk memperpanjang umur peralatan. Yang ketiga untuk mengurangi resiko terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan. Oke, terima kasih ya. Jadi yang pertama memaksimalkan production. Agar produksinya itu bisa maksimal. Yang kedua, umur peralatannya kita tingkatkan. Yang ketiga, resiko terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan dapat kita minimize. Nah, sekarang yang 4, 5, 6, Pak Andromeda. Silakan. Nah, meningkatkan safety peralatan. Kemudian mengurangi lama waktu padam akibat sering gangguan. Dan yang keenam, mengurangi terjadinya breakdown dan emergency shutdown. nah, yang pertama itu ada, yang keempat ya kok pertama. Yang keempat meningkatkan safety. Peralatan yang di-maintain dengan baik nanti lebih safety dibanding peralatan yang tidak dilakukan pemeliharaan. Yang kedua, kalau terjadi gangguan, waktu padamnya bisa kita minimize. Yang ketiga, mengurangi terjadinya breakdown atau emergency shutdown atau blackout. Sehingga nanti production-nya tidak banyak terganggu. Ya, kalaupun nanti ada gangguannya itu mudah sekali untuk kita atasi karena adanya maintenance yang baik. Yang berikutnya Pak Widya Iswara, yang nomor berapa ini? 789. Meminimalisir penggunaan Yang energi. ini Pak, yang ini Pak. Yang ini. Nah, ini yang saya kotak ini. Mengoptimalkan sumber daya orang, tools, atau material, mengurangi downtime, meningkatkan kontrol terhadap persediaan suku cadang. Nah, yang nomor 7, mengoptimalkan sumber daya. Baik itu SDM-nya, manpower-nya,
tools, peralatannya, maupun materialnya. Yang nomor 8, mengurangi downtime, waktu ya yang terbuang atau idle time. Ya. Yang ke-9, meningkatkan kontrol terhadap persediaan dan suku cadang. Sehingga nanti safety stock-nya aman. Jangan sampai nanti safety stock-nya pada saat dibutuhkan tidak ada. Demikian juga sebaliknya. Pada kondisi tertentu stok-nya berlebihan. Ini justru tidak efisien. Yang berikutnya Pak Setiawan, silakan. Minimalisir penggunaan energi, mengoptimalkan masa pakai dari peralatan, kontrol biaya dan budget, identifikasi dan implementasi pengurangan biaya. Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari pemeliharaan. Sehingga nanti harapannya ini semua bisa tercapai apabila kita melakukan pemeliharaan dengan baik. Jadi nanti ujung-ujungnya ke sana ya Bapak-bapak sekalian, kita mempelajari tentang materi pemeliharaan. Nah, kenapa kita perlu pemeliharaan? Yang namanya performansi peralatan, sarana dan prasarana terkait dengan waktu operasi secara alamiah dia akan mengalami penurunan seperti saya gambarkan pada grafik di sini. Ini secara alami. Kalau kita tidak lakukan maintenance, ya maka kita akan turun terus. Sehingga pada titik tertentu ini berbahaya. Berbahaya bagi manusia, berbahaya bagi peralatan, berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu di sini perlu adanya pemeliharaan. Pada saat dia nanti turun, dia kembalikan lagi. Pada saat turun lagi, kembalikan lagi. Terus seperti ini sampai dia mencapai masa lifetime. Trafo kalau kita nggak maintain ya mungkin beberapa waktu, ya beberapa tahun udah rusak. Tapi kalau kita maintain, umurnya bisa panjang. Motor listrik juga demikian. Pembangkit apalagi. Sehingga di sini butuh maintenance dengan baik. Nah, ini gambaran yang garis putus-putus itu melambangkan sistem yang kita maintain, yang garis continue itu menggambarkan sistem yang kita tidak maintain. Bisa difahami sampai di sini Bapak-bapak sekalian? Nah, sekarang kita lihat penyebab dari kerusakan sarana prasarana itu apa? Nah, penyebab kerusakan bisa kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu adalah kesalahan desain. Mungkin peralatan itu cepat rusak karena apa? Salah desain. Contohnya apa? Misalkan saluran transmisi. Harusnya kita itu menggunakan konduktor ukurannya 400 mm persegi, tetapi kita menggunakan ukuran yang lebih kecil, sehingga nanti bebannya cepat overload. Kalau bebannya overload, cepat rusak. Itu contoh sederhana. Atau kita tidak di dalam desain, ya kita tidak memperhatikan masalah pemuaian dan penyusutan. Sehingga pada saat terjadi pemuaian dan penyusutan, saluran transmisi bisa menegang dan menyusut. Sehingga nanti ini bisa putus. Nah, ini kerusakan bisa diakibatkan karena salah desain. Yang kedua bisa karena pemilihan material. Harusnya kita pakai tembaga untuk grounding. Di dalam desain dia pakai bukan tembaga. Pakainya besi atau besi yang dilapis tembaga, atau harusnya pakainya aluminium tetapi desainnya pakai tembaga, atau harusnya dia pakai material yang tahan karat tapi dia tidak pakai material yang tahan karat. Ini salah pemilihan material. Yang ketiga adalah kesalahan proses pembuatan. Ini kadang-kadang di dalam proses pembuatan itu terjadi cacat.
Maka untuk menghindari ini, peralatan-peralatan ya harus dilakukan uji. Ibaratnya kita kalau beli buah ya Bapak-bapak sekalian, maka ya supaya buah yang kita beli itu sesuai dengan yang kita inginkan, maka ya perlu diuji. Nah, nanti kita bahas uji-uji apa sih yang kita butuhkan untuk menghindari terjadinya kesalahan. Banyak kejadian ya terjadinya gangguan atau kecelakaan. Kenapa? Karena terjadinya proses kesalahan dalam pembuatan. Misalkan kabelnya memang dari pabriknya ini sudah jelek isolasinya. Pada waktu kita melakukan pekerjaan tidak kita uji. Begitu kita pasang, ternyata setelah dipasang beberapa hari atau beberapa minggu, ternyata kabelnya bermasalah. Sehingga terjadilah gangguan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, yang keempat adalah kesalahan pemasangan. Masangnya salah. Masangnya tidak sesuai dengan standar. Kurang kenceng ya, atau terlalu kenceng, atau masangnya itu tidak sesuai. Harusnya tuh pakai sepatu kabel, dia masangnya pakai sambungan ekor babi. Harusnya masangnya ya hubungannya adalah di YN11, dia pasang di YN5 ya. Ini adalah salah pasang. Yang kelima salah operasi. Desainnya bagus, materialnya bagus, pembuatannya bagus, pemasangannya bagus, operator dalam mengoperasikannya tidak sesuai dengan SOP. Contoh misalkan kalau di pembangkit ya, untuk pembangkit uap nanti ada SOP-nya. Pembangkit gas juga ada SOP-nya. Bagaimana kita menaikkan beban, bagaimana kita menurunkan beban. Kalau operator tidak paham, nah ini bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Nah yang berikutnya adalah kesalahan karena pemeliharaan. Sistem yang tidak dipelihara dengan baik, maka ya cepat rusak. Nah, berikutnya faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan kerusakan selain tadi ini? Ada faktor lingkungan atau alam, ya. Yang berikutnya ada faktor manusia, human error, sabotase, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada faktor bencana. Sampai di sini bisa dipahami Bapak-bapak sekalian? Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak-bapak ya, penyebab dari kerusakan bisa kita bagi menjadi dua, yaitu apa? Penyebab yang sifatnya itu alami atau wajar dan penyebab yang tidak wajar. Nah, penyebab yang tidak wajar biasanya terjadi di awal. Contohnya apa? Salah pasang. Kalau Bapak-bapak masang alat kebalik, ya ini bisa langsung rusak. Yang kedua, salah desain, desainnya salah, ya. Begitu di running langsung jebol. Salah material, ya, salah proses pembuatan, salah proses operasi. Ini tidak wajar. Tetapi kalau yang kerusakan yang wajar biasanya penyebabnya apa? Penyebabnya karena deteorisasi. Karena mungkin aus, sudah dipakai lama, mungkin ada retak, mungkin ada bocor, mungkin ada fatigue. Nah, ini semua kalau sistem yang tidak dirawat dengan baik ya, maka di sini grafiknya akan mengikuti kurva seperti ini. Resiko ya jumlah gangguan terhadap tahun operasi maka akan meningkat. Tetapi kalau sistem itu kita maintain dengan baik, maka grafiknya akan mengikuti yang nomor bawah ya. Nah, sekarang kita lihat penyebab dari kerusakan itu apa? Peralatan-peralatan listrik umumnya disebabkan karena beberapa faktor.
Yang pertama stres elektrikal. Nah, stres elektrikal itu penyebab utamanya apa? Yaitu over voltage. Yang kedua, over current. Sebenarnya ada juga ya under voltage. Karena tegangan di bawah standar itu juga dapat menyebabkan kerusakan. Tapi ini yang paling sering yaitu over, baik itu voltage maupun current. Tegangan lebih dan arus lebih. Yang kedua adalah stres mechanical. Nah, stres mechanical macam-macam sebenarnya ini. Ini yang paling sering adalah tarikan. Contoh misalkan di saluran transmisi ya, itu yang namanya penghantar, kalau dia panas dia nanti akan ketarik. Kalau dia nanti dingin dia akan menyusut. Jadi nanti memuai dan menyusutnya penghantar pada transmisi distribusi itu adalah ada unsur tarikan. Yang berikutnya ada unsur puntiran. Semua rotating machine itu akan berputar. Sehingga di situ akan ada daya puntir. Kadang-kadang di dalam gaya puntir ini ada ketidaksinkronan. Porosnya sudah muntir tetapi ya bebannya belum terjadi puntiran. Kadang-kadang terjadi apa? Perbedaan fasa atau pergeseran fasa. Kalau di mekanik ya, misalkan pergeseran eksentrisitas. Pergeseran apa namanya? Poros yang di sumbernya itu sudah muter tetapi yang bebannya belum muter sehingga logam itu akan muntir. Nah, inilah nanti penyebab-penyebab terjadinya kerusakan. Lama-lama puntiran itu nanti akan terakumulasi sehingga nanti logam itu akan mudah rusak. Nah, yang berikutnya ada gesekan. Sebenarnya kalau mau di breakdown ya banyak lagi yang terkait dengan mechanical. Ini yang sering pada peralatan listrik ya. Yang ketiga adalah stres thermal. Stres thermal penyebabnya apa? Yaitu hotspot. Hotspot itu perbedaan suhu. Contoh misalkan kalau kita di trafo, apakah suhunya itu di Belitan itu merata atau tidak? Pasti tidak akan merata. Pasti ada yang namanya hotspot, perbedaan suhu atau perbedaan temperatur. Termasuk di panel antara RST. Apakah selalu sama RST suhunya? Tergantung dari beban. Kalau bebannya seimbang, mestinya RST relatif sama. Tapi kalau bebannya tidak seimbang, ini menjadikan terjadi apa? Hotspot. Nah, yang kedua adalah overheating. Temperatur lebih. Nah, ini temperatur lebih biasanya akan menyerang isolasi. Kalau isolasinya keserang, maka kemampuan untuk menahan tegangan menjadi turun. Sehingga nanti terjadi gangguan hubung singkat. Nah, yang keempat adalah stres chemical atau kimia, yaitu berupa oksidasi, korosi, dan disolve gas. Ini terkait dengan penyebab kerusakan yang paling umum terjadi di bidang peralatan listrik. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Sudah jelas semuanya? Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan. Kerusakan itu ada yang sifatnya wajar, ada yang sifatnya prematur. Nah, yang sifatnya wajar itu apa? Yang sifatnya wajar tadi sudah saya jelaskan. Ada aus pemakaian berupa scuffing, galling, fretting, abrasion, dan lain sebagainya. Yang kedua, fatigue atau lelah. Material seperti logam, kayu, plastik, ya lama-lama akan terjadi fatigue. Kabel, ya, yang terbuat dari isolasinya, isolasi kabel, lama-lama itu nanti akan fatigue, mudah pecah, lapuk, ya Pak ya. Demikian juga tembaganya. Ini kadang-kadang tembaga itu kita pegang udah rontok, ya, karena udah fatigue, ya.
Yang berikutnya karat. Nah, karat ini wajar, aus, fatigue, karat ya. Terjadi erosi, pengikisan, yang tadinya tebal jadi tipis ya, wajar. Seperti beras ya. Semakin lama digunakan ya semakin tipis. Nanti habis ya harus diganti. Wajar ya. Aging juga wajar. Nah, yang kedua yang prematur. Prematur itu ya tidak wajar. Wong harusnya itu lifetime-nya misalkan 3 tahun, ini baru sebulan 2 bulan itu sudah trouble. Nah, contohnya apa misalkan? Ya. Misalkan untuk rotating mesin itu pelumasan atau greasing. Greasing yang tidak sempurna, baik kualitasnya, kuantitasnya, periodenya, jenis pelumasnya, di sini tidak sesuai, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan prematur. Bearing yang diberi grease tidak sesuai, harusnya bearing bisa bertahan sampai 5 tahun, mungkin dalam 3 bulan sudah rontok. Yang kedua adalah kotor atau kontaminasi. Nah, ini pemeliharaan yang tidak baik menyebabkan ya kotor, maka ini bisa menyebabkan kerusakan. Contoh gimana? AC, air conditioner. Air conditioner yang tidak pernah dibersihkan, maka akan terjadi kotor. Kalau terjadi kotor, nanti fan-nya, motornya, itu nanti bebannya berat. Karena bebannya berat, maka dia nanti akan menarik arus yang besar, maka mudah panas. Karena dia putarannya kotor, maka dia akan terjadi beban tambahan di situ. Sehingga ya AC itu akan bekerja lebih keras, sehingga nanti cepat rusak. Yang berikutnya overheat, ya. Yang berikutnya misalignment. Nah, ini biasanya untuk rotating mesin. Motor untuk koplingnya, generator untuk koplingnya, ya. Termasuk nanti di konveyor, pompa, dan lain sebagainya. Apabila nanti tidak align, maka ini bisa menimbulkan masalah, ya, baik di kopling, bearing, belt, rantai, maupun gear. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Nah, sekarang kita bahas tentang jenis pemeliharaan. Dalam melakukan pemeliharaan peralatan, ya kita kenal berbagai macam strategi. Yang pertama itu adalah reaktif atau breakdown maintenance. Reaktif itu nunggu rusak baru diperbaiki. Yang kedua preventif. Preventif tidak menunggu rusak, tetapi mencegah. Jangan sampai nanti rusak, ya. Sebelum rusak, kita perbaiki. Nah, yang ketiga itu adalah prediktif. Prediktif itu nanti kita memonitor kondisi secara real time. Apabila nanti menunjukkan gejala akan rusak, itu nanti diperbaiki. Bisa dipahami ini antara reaktif, preventif, dan prediktif, bedanya apa? Yang tiga ini? Pak Bagus, paham? Reaktif, preventif, dan prediktif? Pak Jihad, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Pak Randi gimana? Bisa, Pak. Oke, Pak Andromeda? Bisa, Pak. Oke ya, alhamdulillah ini bisa dipahami. Ini penting ya. Nah, yang keempat apa? Yang keempat proaktif. Proaktif itu dia tidak menunggu terjadinya kerusakan, tetapi proaktif di sini. Mencari potensi-potensi ya yang dapat terjadi kerusakan sehingga diantisipasi. Ini bagian dari preventif ya. Berikutnya ada total productive maintenance. Kalau di quality ada total quality management.
Kalau di maintenance ada total productive maintenance. Jadi maintenance bukan hanya melibatkan orang-orang maintenance saja, tetapi nanti melibatkan operator. Operator itu juga menjadi first line maintenance. Semua orang ikut bertanggung jawab terhadap maintenance. Tapi tanggung jawab utamanya ada di bagian maintenance. Nah, ini yang susah. Ini budaya ini. Mengembangkan budaya produktif maintenance, ya. Nah, yang berikutnya ada reliability center maintenance, ya, di mana tadi sudah saya jelaskan di awal konsepnya John Mowbray, maintenance yang berbasis pada reliabilitas. Yang terakhir itu adalah integrated maintenance. Nah, kalau kita lihat perkembangannya seperti ini. Jadi maintenance itu awalnya itu dikembangkan dengan konsep reaktif. Reaktif itu nunggu terjadinya kerusakan. Sehingga di sini butuh pahlawan, ya, firefighting heroes. Dibutuhkan orang kalau ada rusak ya nanti dia akan memperbaiki. Seiring dengan perkembangan dunia industri, model seperti ini tidak efektif. Maka berkembanglah model yang namanya planned maintenance. Jadi di situ nanti ada fix it before it fail. Sebelum terjadinya kegagalan itu dilakukan pemeliharaan. Konsepnya nanti ada planning, ada scheduling, dan ada coordinating. Nah, seiring perkembangannya waktu dan teknologi, muncullah yang namanya adalah predictive maintenance. Konsepnya adalah measure it and fix it. Jadi di sini konsepnya ada planning, scheduling, dan coordinating ditambah dengan predicting. Kita memprediksi, ya. Contoh kalau manusia itu tidak lagi mencegah, ya kan? Tidak hanya mencegah, tetapi di sini sudah kita monitor. Kita monitor kondisi ya tubuh kita, misalkan kita menggunakan cek darah, ya kan? Kita lakukan tes tekanan darah, tes denyut nadi, ya, yang melekat pada manusia. Misalkan kita pakai jam tangan yang bisa nanti mengukur kondisi kesehatan tubuh manusia. Sehingga nanti begitu ada ketidaknormalan, nanti bisa diperbaiki. Kenapa saya kok bisa nggak normal? Apakah saya makannya kurang baik, apakah kurang olahraga, atau kurang istirahat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, berikutnya berkembang lagi menjadi konsep reliability. Konsepnya adalah don't just fix it, but improve it. Jangan hanya sekedar memperbaiki, tetapi mengembangkan, improve, ya. Sehingga di sini ya konsepnya adalah pertama adalah eliminate defect, yang kedua adalah improve precision, yang ketiga adalah redesign, dan yang keempat value focus. Ini konsep dari reliability center maintenance. Nah, yang terakhir itu adalah enterprise. Konsepnya adalah improve and sustain. Kembangkan dan pertahankan. Nah, di sini konsepnya adalah menggunakan servition, integration, ya, supply chain-nya, ya, mulai dari supply, operation, and engineering itu kita integrasikan. Sehingga ini menjadi lebih efektif dan efisien. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Tentang perkembangan ya strategi pemeliharaan. Ya. Nah, mungkin di tempat bapak-bapak sekalian mungkin ada yang masih pakai reaktif ya, nunggu rusak baru diperbaiki. Mungkin ada yang sudah mengembangkan modelnya adalah preventif atau sudah prediktif atau reliability atau enterprise. Nah, ini strategi. Masing-masing punya plus dan punya minus. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan breakdown atau reactive maintenance? Breakdown maintenance dikenal dengan istilah run to failure.
Jadi memang tidak membutuhkan maintenance. Mesin dioperasikan tanpa perawatan sampai terjadi kerusakan. Nah, kalau terjadi kerusakan primer, maka akan menimbulkan kerusakan susulan. Ada kerusakan sekunder. Nah, yang kedua preventif. Ya, preventif itu apa? Yaitu mencegah terjadinya kegagalan. Nah, cirinya di sini terjadwal dalam jangka waktu tertentu. Nanti ada pemeliharaan harian, ada mingguan, ada bulanan, dan seterusnya. Itu adalah preventif. Nah, yang ketiga prediktif. Prediktif itu condition based. Kita selalu melakukan pengecekan. Ya. Yang keempat itu proaktif. Ya. Kerusakan yang terjadi dicari penyebabnya untuk dicegah kerusakan yang sama terjadi di masa mendatang. Ibaratnya keledai itu jangan sampai terperosok pada lubang yang sama. Ibaratnya peralatan motor listrik tempat kita kok terbakar, jangan sampai nanti muncul motor yang terbakar dengan penyebab yang sama. Nah, ini konsepnya dengan menggunakan proaktif. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu reaktif atau breakdown maintenance. Konsepnya seperti apa? Breakdown maintenance. Tidak ada pemeliharaan sama sekali. Peralatan didesain run to failure. Tanpa perawatan sama sekali, ya. Nah, perbaikan atau penggantian itu nanti akan dilakukan hanya pada saat terjadi gangguan. Atau dalam bahasa aslinya adalah fix it when it breaks. Jadi perbaiki pada saat terjadi masalah, ya. Nah, asumsinya apa, ya? Kerusakan bisa terjadi pada komponen atau sistem. Biasanya ini diaplikasikan pada peralatan yang dianggap tidak penting, ya, atau tidak layak dilakukan pemeliharaan karena apa? Karena mungkin sulit untuk melakukan perawatan. Yang kedua, kalau dilakukan perawatan justru nanti akan bermasalah. Atau mungkin biaya pemeliharaannya itu sangat mahal. Sehingga dibiarkan aja sistem itu bekerja tanpa pemeliharaan. Bisa difahami Bapak-Bapak sekalian? Terkait dengan breakdown maintenance. Nah, sistem yang dikembangkan dengan ini seperti bom waktu. Kalau nanti rusak ya jadi masalah, ya kan? Maka ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan, ya. Contohnya apa kira-kira? Sistem yang menggunakan pendekatannya breakdown maintenance. Kira-kira apa ini Pak Eko? Tahu nggak yang ada nggak di sana yang menggunakan pendekatannya breakdown maintenance? Di sini tidak ada sih Pak. Jadi sebelum itu dioperasikan sudah memang ada jadwalnya tersendiri untuk perawatan, untuk misalkan kayak ganti oli, untuk cek piring itu sebelum dioperasikan memang sudah dicek dan sudah ada jadwal jam kerjanya sih. Ya, jadi berarti belum memahami tentang ini secara penuh, ya. Contohnya apa? Mesti ada, setiap industri punya. Contohnya instalasi listrik yang Bapak tanam di tembok. Ada pemeliharaan nggak kira-kira? Dipelihara nggak Pak Eko itu? Yang ditanam di tembok tiap harian, tiap minggu, tiap bulan, ada nggak? Kalau yang ditanam itu setahun sekali Pak kita cek Pak. Jadi instalasi listrik yang ditanam di tembok, ini contoh, ya. Atau instalasi listrik yang ditanam bawah tanah. Maka tidak mungkin ini dilakukan pemeliharaan, ya. Ini dibiarkan aja sampai nanti terjadinya kerusakan. Ya, nanti paling dilakukan pengecekan, dilakukan riksa uji, ya, untuk memastikan bahwa instalasi listrik kita masih baik, ya.
Nah, contoh yang lain apa kira-kira? Lampu, Bapak Ibu dilakukan ini atau tidak nih? Lampu dilakukan preventif enggak kira-kira? Lampu dilepas, setelah itu nanti dibersihkan, seperti itu enggak kira-kira? Atau sampai nunggu putus baru diganti? Atau minimal nunggu lifetime-nya tercapai nanti diganti? Bisa difahami nggak ini? Pak Eko paham, Pak Eko? Iya, Pak. Ya, contohnya seperti itu Pak Eko ya. Jadi yang breakdown itu nggak mungkin kan lampu itu kita setahun sekali nanti kita lepas, kita cek kondisinya, kotor kita bersihkan, itu enggak ya. Jadi lampu ya biarkan aja nanti. Sampai nanti memang dia itu mencapai lifetime-nya kita ganti. Kalau lampu itu kadang-kadang belum mati ya kita ganti karena lifetime-nya udah tercapai. Atau nunggu mati baru diganti. Bisa dipahami semuanya ini? Seperti instalasi listrik bawah tanah. PLN ya nggak pernah melakukan maintenance. Karena kalau dilakukan maintenance justru berbahaya kan. Kita cek kabelnya masih bagus atau tidak. Ya berarti kan kita gali lagi. Kalau kita gali nanti bisa malah justru kena galian malah tambah rusak. Ya maka ya dibiarkan aja. Walaupun nanti resikonya sudah tahu ya. Kalau nanti rusak ya tinggal nanti switch-nya dilepas, pindah jalur aja. Tinggal nanti pekerjaan pemeliharaannya ya. Itu yang namanya breakdown maintenance ya. Kelebihannya apa? Murah karena nggak ada maintenance. Tidak membutuhkan personil yang banyak karena ya nggak ada maintenance. Mesin tidak dirawat ya kan? Ya, karena memang tidak ada maintenance. Tapi kekurangannya apa ya? Apabila nanti terjadi kegagalan, mungkin bisa menimbulkan efek yang besar. Bisa terjadi downtime, bisa terjadi blackout ya kalau sistemnya tidak ada backup-nya. Mungkin ada biaya tambahan karena rusaknya parah ya nanti ada lembur, ada komponen yang harus kita sediakan ya. Dan bisa menyebabkan terjadi kerusakan fatal. Sehingga alat sudah nggak bisa kita perbaiki, harus kita ganti baru. Kerugian produksi besar, ya, tidak efisien penggunaan tenaga kerja. Ini kelemahan dari metode breakdown. Bisa dipahami semuanya? Nah, yang kedua korektif. Kalau korektif ini hampir mirip dengan breakdown. Bedanya apa? Kalau yang namanya corrective maintenance itu pasangan dengan preventive maintenance. Jadi dia membiarkan peralatan hingga rusak berdasarkan pertimbangan yang matang. Pertimbangannya apa? Kritikalitasnya, redundansinya, biaya penggantian yang rendah, tidak memberikan efek keproteksi dan keselamatan. Jadi peralatan-peralatan yang seperti itu biasanya nanti kita bisa lakukan corrective maintenance. Nah, dengan metode corrective maintenance itu tidak ada pencegahan sebelum terjadi gangguan, ya. Jadi mirip dengan yang tadi. Nah, yang ketiga adalah preventif. Kalau preventif itu di sini ya ada upaya untuk melakukan pencegahan. Jadi jangan sampai nanti peralatan itu tiba-tiba ya itu rusak atau tidak dapat dioperasikan sehingga nanti produksi itu terhenti. Maka di sini perlu dilakukan upaya yang namanya preventive maintenance. Nah, preventive maintenance dikenal dengan istilah time-based maintenance. Karena biasanya preventive maintenance itu dasarnya waktu. Dilakukan secara rutin dan terencana. Bisa dipahami semuanya? Nah, kunci dari kegiatan preventive maintenance itu ada di mana? Yaitu kuncinya melakukan prediksi sebelum peralatan mengalami kerusakan. Jadi di sini kita harus memprediksi, misalkan rusaknya seperti ini, ya,
Rusaknya di titik ini, Pak ya. Akan mulai rusak di titik ini. Maka di sini kita harus prediksi kapan melakukan maintenance yang tepat. Kalau kita melakukan maintenance di nomor 1, nomor 2, nomor 3, efeknya berbeda. Kadang kalau kita perencanaannya tidak tepat, kita itu sebenarnya sistem itu masih baik-baik saja, tapi kita dilakukan maintenance. Sehingga tidak efektif dan tidak efisien. Atau kadang-kadang di nomor 2. Nah, yang paling tepat sebenarnya di nomor 3 di sini. Contoh misalkan Bapak Ibu mengganti ya untuk oli mesin kendaraan. Kalau mengganti oli mesin kendaraan, Pak Raffi biasanya kalau motor itu diganti tiap apa, Pak? Dasarnya apa? Pakai waktu atau pakai kilometer, Pak? Motor itu bisa berdasar waktu, bisa berdasar apa? Jarak tempuh, ya. Kalau berdasar waktu, kalau sepeda motor, rekomendasi dari pabrik biasanya 2 bulan atau 3 bulan. Kalau berdasarkan jarak tempuh, ada yang 2.000, ada yang 3.000 kilometer. Nah, kadang-kadang kalau kita ganti, ya kan, baru 2 bulan. Kondisi olinya masih bagus. Sebenarnya kita rugi, wong masih bagus kok kita ganti. Atau kalau kita berdasarkan jarak, ya kan, kita jaraknya 3.000 kilometer kita ganti. Mungkin kondisinya sudah telat. Nah, sehingga di sini jangan sampai terjadi kesalahan itu. Kuncinya ada di situ. Sehingga nanti menetapkan untuk preventive maintenance itu sangat penting dalam melakukan prediksi. Jangan sampai nanti kita melakukan preventive maintenance terlalu dini atau terlalu terlambat. Karena dua-duanya tidak optimal, ya. Nah, dasarnya apa? Biasanya untuk preventive maintenance itu dasarnya ada beberapa landasan yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah manual book dari pabrik. Kalau kita beli motor listrik itu pabrikan menyarankan ya untuk pemeliharaan hariannya seperti apa, mingguannya apa, bulanannya apa gitu ya. Yang kedua dasarnya apa? Dasarnya standar. Yang ketiga dasarnya adalah pengalaman operasi di lapangan. Nah, kadang-kadang kita dasarnya apa? Ini dari teknisi senior. Oh, teknisi senior mengatakan untuk melakukan overhaul ringan, maka waktunya adalah 1 tahun. Kalau untuk overhaul menengah, waktunya 2 tahun. Overhaul berat, waktunya 3 tahun. Ini contoh. Ya. Nah, ini terkait dengan preventive maintenance. Nah, bentuknya seperti apa preventive maintenance? Ya, bentuknya bisa bermacam-macam. Berupa yang pertama inspeksi terjadwal. Melakukan inspeksi pemeriksaan terhadap kondisi peralatan baik harian, mingguan, dan lain seterusnya. Yang kedua melakukan pembersihan. Karena sumber masalah pada peralatan-peralatan ya itu salah satunya adalah kontaminasi. Oleh karena itu perlu untuk melakukan upaya melakukan pembersihan. Yang ketiga adalah pelumasan. Yang keempat, penggantian atau perbaikan komponen secara rutin. Ya. Yang kelima, overhaul ringan, overhaul menengah maupun overhaul berat. Ya. Yang berikutnya servis, shutdown, turn around, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kalau yang harian seperti apa. Ya. Ini contoh misalkan untuk
pemeliharaan pada pembangkit misalkan. Oh, yang untuk harian itu seperti ini, yang mingguan, yang bulanan. Nah, ini yang menentukan siapa? Yang membuat. Biasanya nanti yang membuat adalah planner. Yang membuat penjadwalan ya terkait dengan preventive maintenance. Yang berikutnya untuk pemeliharaan tahunan, misalkan apa yang dicek. Ini pengecekannya tadi. Termasuk kalibrasi. Ini kapan mau dilakukan? Ya, ini masuk dalam apa? Preventive maintenance. Nah, sekarang keuntungannya apa? Kita menerapkan pemeliharaan preventif ya. Ada banyak keunggulan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah preventive maintenance itu sangat efektif terkait dengan biaya untuk proses capital intensif ya. Yang kedua, jadwal perawatan itu fleksibel. Kalau di maintenance itu belum bisa dilakukan, maka ya bisa kita lakukan backlog ya, atau bisa kita undur untuk jadwalnya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga nanti jadwal juga dapat dirubah sewaktu-waktu ya. Kapan kita harus melakukan PM, kapan harus melakukan CM. Kalau memang di situ CM-nya harus dilakukan, ya maka dilakukan CM dulu ya. Yang nomor 3, dengan adanya preventive maintenance, umur peralatan akan menjadi lebih baik. Siklus hidup peralatan juga akan meningkat, ya. Penggunaan energi itu dapat dilakukan efisiensi, kerusakan atau kegagalan peralatan dapat dikurangi, dan yang nomor 7 itu adalah menghemat biaya dibanding dengan pendekatan reactive maintenance. Bisa dipahami semua ya, Bapak-bapak sekalian ya. Nah, kelemahannya apa? Preventive maintenance ya. Jadi semua mesti ada plus dan minusnya. Kelemahannya apa kalau kita menggunakan preventive maintenance? Ternyata masih ada ya kemungkinan terjadi kerusakan yang sifatnya katastrofik. Kok bisa Pak sudah dilakukan pencegahan terjadi kerusakan fatal? Nah, tadi di sini faktor kuncinya di grafik ini Pak ya. Kalau kita salah di dalam menentukan kapan waktu kita melakukan maintenance. Kalau kita terlambat ya, maka di sini sistem sudah masuk dalam zona masuk bahaya. Kita melakukan maintenance sudah terlambat, maka ini bisa menimbulkan kerusakan katastrofik. Bisa dipahami ya Pak ya? Jadi di sini yang dimaksud masih memungkinkan terjadinya kerusakan yang sifatnya fatal atau katastrofik ya. Yang kedua, memerlukan banyak staf untuk melakukan maintenance. Ya, kalau kita menggunakan preventif ya kita butuh banyak manpower. Yang ketiga, perlu perencanaan yang baik terkait dengan jadwal, terkait nanti dengan SOP, terkait dengan peralatan, terkait dengan GSA dan lain sebagainya. Yang keempat, itu perlu biaya yang cukup besar karena ada butuh manpower cukup banyak ya. Nah, kadang-kadang kalau kita planningnya tidak tepat, kadang-kadang kita tuh melakukan maintenance yang tidak perlu. Contohnya tadi, mengganti oli padahal olinya masih bagus. Karena waktunya sudah tiba, ya harus diganti. Kadang-kadang kita ganti bearing padahal bearingnya masih bagus. Kadang-kadang kita mengganti komponen padahal komponennya masih bagus. Karena apa? Karena waktunya kan sudah sampai.
Sehingga mau tidak mau ya kita harus ganti. Nah, ini kelemahan ya. Yang terakhir itu berpotensi terjadi kerusakan yang tidak perlu akibat perawatan yang tidak seharusnya dilakukan. Yang namanya maintenance, kadang-kadang sistem yang masih bagus karena dibongkar ya, kalau nanti pemasangannya lagi tidak sempurna justru menimbulkan masalah. Ini yang dimaksud dengan akibat perawatan yang tidak seharusnya dilakukan malah justru muncul masalah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas semuanya? Pak Ali, saya mau tanya Pak Ali. Ya, silakan Bapak. Tadi saya kurang dapat waktu perbedaan antara breakdown ya Pak ya, atau reaktif setelah rusak baru kita eksekusi, sama satunya yang kata Bapak tadi apa di penjelasan tadi? Korektif ya Pak. Iya. Ya. Itu gimana Pak? Kok kesannya hampir sama ya Pak ya? Atau gimana Pak? Ya, kalau reaktif itu dia itu konsepnya tidak ada pemeliharaan sama sekali. Jadi memang dia itu konsepnya run to failure. Memang tidak dilakukan pemeliharaan. Contohnya apa yang tidak dilakukan pemeliharaan? Tadi sudah saya jelaskan ya, instalasi listrik bawah tanah. Maka instalasi listrik bawah tanah kita ya nggak perlu untuk memaintain kan? Karena kalau kita lakukan maintain justru berbahaya, bisa rusak kan? Masa kita gali lagi kan? Kalau kita gali malah bisa kena bahaya ya. Jadi nanti kita sudah pokoknya nanti kalau ada gangguan ya kita udah nyiapkan skenario gitu ya. Skenarionya mau kita nanti switch, kita jalurnya kita pindah, nanti yang lama kita perbaiki ya. Atau nanti ya kita resiko kalau nggak ada ya nanti kita perbaiki lagi. Itu yang namanya breakdown maintenance atau reactive maintenance. Nah, kalau yang namanya corrective maintenance sebenarnya pasangan dari preventive maintenance ya. Jadi yang namanya corrective maintenance itu sebenarnya memperbaiki sesuatu yang tidak normal ya, yang harus diperbaiki dengan segera. Walaupun kita sudah melakukan serangkaian kegiatan preventive maintenance, tapi kalau ada di situ gejala yang menunjukkan terjadinya akan terjadi kerusakan, maka ya kita preventif kita abaikan, kita fokus untuk korektifnya tadi. Bedanya apa dengan breakdown? Kalau korektif itu sudah direncanakan. Oh ini itu nanti bisa terjadi rusak seperti ini. Itu udah diperkirakan. Kalau breakdown itu nggak pakai seperti itu, ya. Pokoknya nanti nunggu rusaknya lah kalau breakdown, ya. Tapi kalau preventif dia sudah memperhatikan, oh yang dikorektif itu terkait dengan sesuatu yang kritikal, ya, terkait dengan biaya, terkait dengan ini, ya. Ini sudah dipertimbangkan yang namanya korektif maintenance. Bisa difahami ini Pak Trendy? Ya Pak Ali, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, sama-sama ya. Ada yang lain? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan yang predictive maintenance. Nah, predictive maintenance sering dikenal dengan istilah condition based maintenance. Konsepnya bagaimana di sini? Konsepnya yaitu usaha melakukan perbaikan dengan mengevaluasi kondisi atau memonitor kondisi peralatan secara periodik atau kontinu. Jadi kalau manusia itu prediktifnya ini nunggu di sini kita ya. Oh kok saya agak nggak enak badan ini. Maka saya memprediksi dulu, melakukan testing. Oh, coba saya cek dulu ini tekanan darah saya normal atau tidak. Kolesterol saya tinggi atau tidak sebelum sakit ya Pak ya. Kalau setelah sakit namanya breakdown maintenance. Jadi kita melakukan monitoring ya atau pengecekan kondisi sebelum terjadinya kegagalan. Nah, di sini perlu alat untuk melakukan pengukuran atau alat untuk monitoring.
Jadi kalau manusia ini pencegahannya kan supaya tidak sakit kan makan yang cukup, istirahat yang cukup, tidak tidak melakukan aktivitas berlebihan, itu pencegahan. Tetapi kalau condition base-nya gimana? Condition base-nya nanti kita melakukan cek darah, cek kolesterol, cek jantung, cek macam-macam. Bisa kita secara periodik ya, atau bisa secara kontinu. Misalkan kalau kita itu misalkan pakai jam tangan yang dilengkapi dengan alat monitoring kesehatan. Jadi nanti kita ngerti, oh tekanan darah kita itu sekarang normal atau tidak. Begitu nanti ada kondisi kok tekanan darah kita menunjukkan gejala mau tidak normal, baik naik atau turun, ya kan? Nah, ini kita melakukan tindakan-tindakan. Demikian juga untuk mesin, ya Bapak-bapak sekalian. Mesin itu di sini kita cek setiap saat. Misalkan tadi mau ganti oli itu kita tidak lagi pakai tadi ya bulan dan pemakaian, kita cek olinya. Olinya kita kasih sensor di situ kondisinya masih baik atau tidak. Kalau kondisinya memang sudah tidak memenuhi standar, ya kita ganti. Tapi kalau kondisinya masih bagus, ya tidak usah kita ganti. Bisa dipahami, Bapak-bapak sekalian? Nah, asumsinya apa? Kondisi peralatan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Jadi, kondisi kesehatan peralatan itu berdasarkan pengukuran data yang ada di lapangan. Seperti manusia tadi ya berdasarkan pengukuran kondisi kesehatan manusia. Bukan berdasarkan waktu. Kalau yang pencegahan tadi kan berdasarkan waktu ya. Kalau ini berdasarkan kondisi. Nah, pemeliharaan dilakukan bila ada alarm. Ya, kalau kita misalkan pakai jam tangan yang dilengkapi dengan monitor kesehatan, begitu nanti kita kurang tidur, ya kita nanti ada bunyi alarm. Begitu kita terlalu capek, nanti akan ada bunyi alarm. Oh, ini alarm berarti saya harus melakukan treatment istirahat, ya, tidak mengkonsumsi makanan ini, ya, dan lain sebagainya. Nah, sama nanti peralatan nanti kita monitor. Nanti kita lihat contoh-contohnya, ya. Nah, bedanya dengan preventif apa di sini? Ini kalau saya gambarkan, kalau preventif mainnya kan tebak-tebakan ya Pak ya. Oh, nanti kita maintenance-nya itu di titik ini 1, 2, 3, atau 4, atau 5, atau 6. Ini kan tebak-tebakan kalau kita preventif. Nah, kalau prediktif itu kita ukur. Pada saat dia itu di nomor 4, baru dilakukan action. Pada saat di nomor 1, 2, 3, aman, tidak masalah. Jangan sampai nanti di nomor 5 dan nomor 6. Bisa difahami Bapak-bapak sekalian di sini. Ya. Jadi nanti mendeteksi begitu nanti sudah mau masuk nomor 4, itu nanti sudah alarm bunyi. Oh, ini sistem sudah mulai harus dilakukan perbaikan. Seperti kalau di kendaraan sekarang sudah ada alat pengingatnya. Oh, kilometer saya sudah masuk sekian, ini saya sudah lakukan pengecekan apakah oli saya masih bagus atau tidak. Oh, baterai saya sekarang sudah sekian, maka saya perlu untuk melakukan pengecasan atau tidak. Nah, ini terkait dengan prediktif. Nah, bedanya di sini, kalau prediktif dia akan selalu tepat di titik ini. Sebelum terjadinya kerusakan, dia itu langsung tepat di sini. Tapi kalau kita pakai preventif, kadang itu tepat, kadang itu tidak tepat. Nah, ini tadi yang saya katakan kelemahan dari predictive maintenance. Kalau kita mengandalkan preventive maintenance, Pak, kita sudah melakukan preventif dengan baik. Kenapa kok masih terjadi kegagalan yang menyebabkan gangguan yang fatal? Karena prediksinya kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak tepat. Tapi kalau kita menggunakan predictive maintenance, itu akan selalu tepat.
Bisa difahami Bapak-bapak sekalian? Nah, kenapa kok selalu tepat? Karena kita menggunakan ya pengukuran kondisi real yang ada di lapangan. Sehingga nanti treatmentnya selalu tepat. Oh, yang masalah itu apa toh? Oh, yang masalah ini ya, nanti ya solusinya ini. Sehingga secara tepat ya. Nah, contohnya apa? Ini predictive maintenance ya. Contohnya misalkan kalau di sini equipment-nya adalah rotating machine. Nah, untuk rotating machine nanti di sini jenis equipment-nya apa? Misalkan pompa, motor, kompresor, blower. Nah, nanti di sini kita cari failure mode-nya apa? Modus-modus terjadi kegagalan itu apa? Oh, biasanya kalau di rotating machine, equipment type-nya jenis pompa, jenis motor, kompresor, dan blower, seringnya masalahnya di sini premature bearing loss atau karena lubrication failure. Nah, di sini kita cari nanti failure cause-nya. Oh, ternyata di sini failure cause-nya adalah excessive force atau over, under, or improper loop, heat and moisture, dan lain sebagainya. Nah, nanti deteksinya pakai apa? Oh, deteksinya nanti pakai ini. Pakai vibration and loop analysis. Kalau yang di sini, deteksinya pakai spectrographic dan ferromagnetic analysis. Sehingga nanti kita bisa tepat solusinya. Yang kedua, untuk electrical equipment. Contohnya apa? Misalkan kabel, starter, trafo, motor, generator. Apa failure mode-nya? Biasanya terjadi kegagalan karena isolasi. Kalau tidak karena isolasi, terjadi karena adanya corona discharge. Nah, di sini failure cause-nya apa? Failure cause-nya di sini adalah heat atau moisture. Cara ngeceknya nanti pakai apa? Oh, cara ngeceknya nanti di sini pakai misalkan ya resistant test, ya infrared scan analysis, ultrasonic dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa cara untuk melakukan predictive maintenance. Yang lain sama ya, ini yang untuk heat transfer maupun untuk yang containment and transfer equipment ya. Semuanya metodenya mirip ya. Nanti kita mau pakai cara mendeteksinya bagaimana. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cintanya Pak, Hmm? itu tadi yang di prematur bearing loss itu Pak. Ya, silakan. Ini kan berdasar deteksinya kan vibrasi ya Pak ya. Ya, betul. Ini untuk bearing kecil dan besar itu ada tabelnya enggak Pak? Untuk bearing kecil itu vibrasinya sekian sampai sekian, untuk yang besar vibrasinya sekian sampai sekian, itu ada enggak Pak? Ya, kalau untuk bearing nanti ada standarnya di ASME sama ASTM Pak ya. Itu nanti bisa dilihat standarnya nanti untuk yang bearing, kan bearing itu kan nanti berdasarkan ukurannya. Bearing kecil tentu saja berbeda dengan bearing yang besar ya. Itu nanti semua ada ya standar terkait dengan nilai ambang batas yang nanti bisa kita gunakan sebagai analisis. Seperti halnya pada tekanan darah manusia itu kan ada normalnya berapa sampai berapa. Ini sama juga ya. Semuanya nanti ada. Kemarin udah saya sampaikan ya yang di apa namanya di pembangkit ya. Untuk rotatingnya sekian ya. Itu nanti berapa nilai vibrasi yang bisa ditolerir berdasarkan standar VDA atau standarnya dari IEC ya. Itu ada ya. Demikian ya Pak Eko ya. Itu iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak ya. Oke, nah di sini dengan predictive maintenance kita itu bisa mendeteksi di sini. Misalkan di sini ya terjadinya kegagalan itu di titik ini, maka di sini dengan kita melakukan monitoring secara real time, kita itu bisa mendapatkan early warning system. Nah di sini kita sudah mulai mendeteksi ini ya. Ini mulai ada early warning system 1,
Ini early warning system 2, ini early warning system 3. Sehingga nanti jangan sampai ini bablas sampai di sini sehingga terjadi apa? Kegagalan. Jadi nanti kelebihan dari predictive maintenance itu kita tuh mencegah. Sebelum sampai kondisi yang seperti ini, kita sudah memberikan early warning system. Ya. Sehingga nanti kita bisa melakukan ya perbaikan. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Ini ada banyak sekali nanti ya, contoh-contoh untuk ya predictive maintenance ya. Nah, contoh di sini misalkan untuk predictive maintenance. Nah, predictive maintenance mestinya di sini itu sebagai pelengkap. Nggak mungkin predictive maintenance berdiri sendiri. Nah, pelengkap dari apa di sini ya? Kalau di sini maintenance action plan-nya ya mestinya di sini nanti ada yang sifatnya untuk preventif ada, yang sifatnya nanti untuk reaktif juga ada, yang sifatnya nanti prediktif ada, termasuk yang nanti proaktifnya. Sehingga nanti yang namanya predictive maintenance ya nggak berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri ya repot juga nanti. Nah, ini contoh-contoh beberapa pengukuran kondisi mesin yang bisa dilakukan secara periodik. Baik nanti. Seperti kalau di tempatnya pembangkit misalkan. Nanti kita ada contohnya banyak ya. Kalau di pembangkit misalkan kita untuk turbin. Turbin itu nanti biasanya dilengkapi dengan yang namanya TSI, Turbine Supervisory Instrument. Nah, nanti seperti apa? Nanti kita bahas ya. Nanti ada beberapa contoh yang dianalisis apanya? Yang dianalisis itu ya terkait dengan vibrasinya. Terus untuk pergeserannya. Terus untuk eksentrisitasnya. Termasuk untuk nanti temperatur dan lain sebagainya. Ini kita monitor secara real time. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya tadi, begitu ada kondisi yang menyebabkan dia itu nanti menuju ke kondisi yang membahayakan, itu sudah diantisipasi. Sehingga nanti sistem tidak sampai terjadi kerusakan. Nah, gimana cara pemantauannya? Ya, yang dipantau itu apa? Ini contoh-contohnya misalkan objek yang perlu dipantau pada suatu mesin atau peralatan untuk melakukan pemeliharaan prediktif. Misalkan kita menggunakan infrared termografi. Baik itu motor, generator, ya, turbin, kompresor, panel, kabel, trafo, dan lain sebagainya, ini bisa kita monitor dengan menggunakan infrared termografi. Nah, infrared termografi ini akan mengukur apa? Panas. Sehingga nanti kita bisa melakukan prediksi, oh peralatan ini dalam kondisi yang aman. Berdasarkan dari panas yang kita lihat pada alat ukur. Nah, yang diukur biasanya dalam bentuk nanti adalah hotspot atau delta T. Perbedaan temperatur masing-masing bagian yang ada di objek yang akan kita ukur. Nanti kita lihat contoh-contoh realnya. Ya. Yang kedua adalah partial discharge. Partial discharge itu untuk melihat ya kondisi suatu peralatan ya dari potensi terjadinya gangguan hubung singkat dengan melihat ya peluahan parsial pada isolator. Sehingga nanti dengan menggunakan partial discharge nanti kita bisa perkirakan. Oh, ini itu untuk operasi sebulan ke depan ini masih tahan. Yang berikutnya vibration analyzer. Nah, vibration analyzer ini banyak digunakan untuk memprediksi
apakah peralatan ini juga masih bisa dioperasikan atau tidak berdasarkan tingkat vibrasinya. Nah, nanti ada jelas ya, untuk sistem vibrasinya seperti apa. Yang berikutnya nanti ada live assessment baik yang sifatnya NDT maupun DT. NDT adalah non-distraction test, sedangkan DT adalah distraction test. Kalau non-distraction test itu pengujian yang tidak merusak, kalau DT adalah pengujian yang merusak. Berikutnya ada tribology, ya, ini untuk yang liquid ya, seperti minyak trafo, minyak untuk circuit breaker, dan lain sebagainya. Berikutnya monitoring untuk kualitas air limbah. Ya, ini juga biasanya menggunakan ya predictive maintenance. Karena kalau nanti tidak pakai prediktif, ini limbahnya nanti berbahaya ya. Ini malah justru nanti menimbulkan efek lingkungan. Biasanya nanti dicek tentang pH-nya, kekeruhannya, ya kan, temperaturnya, terus nanti BOD-nya dan lain sebagainya. Itu nanti di sini pemeriksaannya bisa secara periodik ya, bisa secara continuous ya. Nah, sekarang kita lihat keuntungannya apa dengan kita menerapkan PDM. Keuntungannya di sini. Umur peralatan menjadi lebih baik ya, karena kita bisa memprediksi secara tepat ya, kapan perusahaan peralatan ini akan rusak sehingga nanti kita perlu untuk lakukan perbaikan. Yang kedua, menghilangkan tindakan-tindakan yang bersifat korektif. Jadi kalau nanti kita menerapkan ini, CM-nya akan banyak turun. Bisa difahami nih Pak Eko ya. Kalau tanpa prediktif ya, walaupun sudah di PM, seringkali nanti CM-nya tetap tinggi. Ini biasanya indikator kalau kita nanti di lapangan, kita lihat aja perbandingan antara PM dan CM. Kalau CM-nya itu tinggi, ya berarti ini sistem maintenance-nya masih kurang bagus, perlu dilengkapi dengan PDM. Yang keempat, bisa melakukan tindakan pencegahan. Jadi PDM itu sekaligus bisa menjadi PM, ya, mengurangi waktu downtime, mengurangi biaya pemeliharaan dan manpower. Artinya kita tidak melakukan pemeliharaan yang tidak perlu, ya. Menghasilkan produk yang lebih berkualitas karena maintenance-nya baik, ya. Meningkatkan kualitas pekerja karena efektif dan efisien, termasuk keselamatan lingkungan, meningkatkan moral, menghemat energi, dan secara keseluruhan itu bisa menghemat 8-12% dibanding dengan metode preventive maintenance saja ya, tanpa adanya PDM. Yang berikutnya kelemahan ya, kelemahannya apa? Nah, ini kadang-kadang kalau kita menggunakan PDM itu kadang-kadang kan kita itu pengen cepat hasilnya ya. Nah, PDM itu tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat. Kadang-kadang manajemen itu nggak sabaran ya. Sudah investasi untuk PDM minta cepat nggak bisa. Waktunya ini lama ya. Karena umur peralatan itu lama ya, jadi nggak bisa cepat. Nah, yang kelemahan yang kedua itu memang membutuhkan investasi untuk peralatan di dalam melakukan monitoring atau diagnostik. Alat-alatnya memang cukup mahal, Pak ya. Infrared termografi itu mahal ya. Partial discharge itu mahal. Vibration analyzer itu juga tidak murah ya. Dan tidak hanya alatnya yang tidak murah, tetapi juga stafnya perlu di-training dan disertifikasi. Karena nanti kalau menggunakan saja gampang, tapi nanti menganalisisnya yang susah. Nanti saya kasih contoh-contohnya pada materi selanjutnya ya. Oke, cukup ya? Ada yang mau ditanyakan untuk materi sesi pertama terkait dengan ini ya, sebelum nanti kita lanjutkan untuk pemeliharaan pada generator listrik. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan.
Karena ini sudah jam 10, kita break dulu gimana? Kita coffee break dulu ya, Bapak. Oke. Iya. Oke. Kita lanjutkan di 10.15 ya, Pak Ali dan Bapak Oke, semuanya. siap, Ya, siap. selamat beristirahat.